Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara, di pagi yang indah ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mensyukuri berkat Tuhan. Terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Mika 4 ayat 5. Mika 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa-bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Biarpun segala bangsa-bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ada kata pepatah mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin berjalan panjang jauh, semakin banyak pengalaman. Ya, semakin dijalani dari hari ke hari, semakin panjang perjalanannya, semakin banyak pengalaman. Peribahasa itu membawa kita kepada pengalaman rohani orang Israel dalam nats ini. Mereka sudah panjang perjalanannya dari yang dikatakan oleh nenek moyang mereka terbuang di Mesir, di Babilonia, dan seterusnya. Dalam nats ini kita akan melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel. Yang pertama, mereka adalah yang dalam ketakutan pada saat itu. Mereka sedang mengalami ketakutan besar. Kenapa? Karena dalam histori sejarah, Samaria sudah dihancurkan oleh negara adikuasa Babilonia. Maka orang-orang sekitarnya yang di Yerusalem, yang dekat dengan pusat peribadahan, mereka juga mengalami goncangan. Mereka mengalami ketakutan. Karena musuh sedang mendekat ke kota Yerusalem untuk menghancurkan Yerusalem. Menghancurkan tatanan kota, menghancurkan pusat ibadah, rumah ibadah. Karena yang dia yakini bahwa rumah ibadah adalah identitas mereka. Kalau identitasnya dihancurkan, pasti mereka porak-poranda. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita, mengajak umatnya, supaya mereka tetap bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Jangan berjalan dengan Allah mereka. Disebutkan yang pertama, biarkanlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Itu berarti Allahnya dewa. Dewa di situ adalah dari sudut bangsa adikuasa, bangsa yang kuat, bangsa yang benar-benar superpower. Mereka yang meyakini, mengutamakan kekuatan bangsa, biarkan saja mereka berjalan sesuai dengan apa yang dijalaninya. Tetapi kita umat Tuhan harus yakin bahwa kita berjalan dengan Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Terus apa makna firman ini pada umat itu? Padahal mereka sedang diganggu sedang dihantam oleh badai yang besar, malapetaka yang besar. Kota besar Samaria sudah hancur, Yerusalem sebentar lagi akan hancur. Apa artinya firman ini bagi mereka supaya berjalan bersama Tuhan? Tadi kita sebutkan rumah ibadah, bait suci Allah,
yang kokoh megah menjadi identitas mereka, ternyata sebentar lagi akan dihancurkan. Oleh karena itu jangan takut, karena Tuhan ada bersama mereka. Oleh karena itu bangsa atau umat Tuhan itu harus ikut berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti harus ada komitmen. Walaupun pusat peribadahan hancur, walaupun kota hancur, tetapi Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih melindungi dan akan menjadikan kota mulia yang lebih agung dari sebelumnya. Itulah nubuatan dari kitab Mika ini. Karena kedatangan yang lebih agung akan segera tiba, yaitu Mesias. Walau kota hancur, walau pusat peribadahan mereka hancur, walau rumah ibadah mereka hancur, tetapi masih ada Mesias yang membawa keselamatan. Oleh karena itu, mari berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kalau kita lihat ada berbagai-bagai yang kita sebutkan istilah, ada saat itu yang disebut dengan arak-arakan. Ya, biasanya arak-arakan itu adalah yang mengarak orang-orang yang sudah berhasil. Bangsa Babilonia yang sudah berhasil menghancurkan Samaria, sudah ada arak-arakannya bahwa kemenangan bagi Babilonia. Ada yang menyatakan hore dan seterusnya. Ibaratnya pemain bola yang sudah pulang dari pertandingan, maka mereka diarak. Inilah putra-putra kita yang menang dalam pertandingan, diarak. Ya. Tentunya orang-orang akan terkesima. Ada apa ini? Oh iya, yang ini ternyata menang. Bila yang menang diarak, maka yang kalah akan tersisihkan. Demikian, saudara-saudaraku. Begitulah nasib umat Tuhan pada nats ini. Babylon yang diarak-arak itu memperoleh kemenangan penuh, menghancurkan Samaria, dan sebentar lagi kota Yerusalem akan dihancurkan. Dengan catatan, mereka mengarak-arak bangsa yang berada di kuasa tetapi tidak punya Tuhan. Akan sebentar lagi juga lenyap dan hilang. Oleh karena itu, sebaiknya saudara-saudara berjalanlah bersama Tuhan. Karena sebentar lagi Tuhan akan mendatangkan Mesias. Biarlah umat Tuhan berarak-arakan bersama Mesias untuk memenangkan segala pertandingan kehidupan kita. Jangan minder, jangan rendah hati, jangan kalah semangat, pantang mundur. Mesias akan membawa kemenangan sepenuhnya dari dunia ini, dari alam baka ini. Mesias yang datang itu akan membawa kerajaan surgawi, kerajaan yang mulia, kerajaan yang benar-benar lebih dari adik kuasa Babilonia tadi. Saudara-saudara, apa makna firman ini bagi kita di pagi ini? Ada tantangan besar yang kita hadapi. Ya. Apa tantangannya? Mungkin tantangan yang pertama, dunia ini sedang dilanda oleh COVID. Ya. Kita mengalami ketakutan. Kita lihat kalau korban dari COVID itu diarak, berpakaian alat pelindung diri, yang sebenarnya alat pelindung diri bila kita pakai sesak. Saya sudah pernah memakainya Bapak Ibu. Sesak, ya, panas, gerah, gitu. Tantangannya begitu hebat. Tapi ingat, namanya alat pelindung diri supaya tidak masuk virus itu. Saudara-saudara, maunya kita sekarang ini sehat semua. Ya. Bapak Ibu yang lagi sakit juga di rumah, harapannya tetap sehat, ya kan? Mungkin juga saudara-saudara ada cita-citanya, baik itu si anak, si istri, si suami ada cita-cita,
akibat tantangan yang begitu besar ini, pandemi ini, mari tenang bersama Tuhan. Semua pergumulan itu akan dimenangkan oleh Juru Selamat kita yang kita sambut dalam Advent ini. Juru Selamat akan memenangkan kita dalam berbagai pertempuran, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai polemik hidup yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu jangan juga tergoda. Ada banyak tantangan sekarang ini yang menggiurkan sekali. Godaannya menggiurkan. Kalau disimpan uang nanti ini dan seterusnya. Ternyata Riau ini saya dengar, Bapak Ibu maaf ya, sudah digoncang oleh investasi bodong. Banyak jemaat kita yang rugi. Ya, Anda sekarang kalah dalam hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Supaya investasi apapun yang kamu bangun terpercaya, tidak bodong. Kalau tidak salah, ada beberapa orang yang terpikat oleh godaan itu. Nah sekarang harus bersama Tuhan. Kalau Anda kalah dalam hal itu, jangan stres, masih ada Tuhan kita, masih ada Juru Selamat kita yang memenangkan kita dalam pertandingan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Itulah memberangkatkan kami, mengawali pagi kami. Mengawali dalam segala perjalanan kami. Mengawali dalam segala kegiatan hari ini. Jemaat-Mu yang beraneka ragam pekerjaan, kegiatan. Ada yang melakukan pekerjaan mencari nafkah di rumah orang lain, di perusahaan orang lain, di instansi swasta atau pemerintahan, atau juga yang mencari nafkah melalui online. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, memenangkan berbagai-bagai pertandingan, memenangkan dalam berbagai-bagai apa yang kami hadapi. Kami dimenangkan oleh Tuhan. Akhirnya kami bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa berharap kepada Tuhan yang memenangkan segala pertandingan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak jemaat-Mu saat ini yang terbaring di rumahnya karena sakit penyakit. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu untuk menyembuhkannya. Demikian juga orang-orang yang berada di rumah sakit, yang dirawat di ICU, yang dirawat di rumah sakit. Tolong pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Bilur-bilur kasih-Mu menyembuhkannya. Tuhan kami di surga, kalau saat ini ada banyak juga jemaat-Mu tidak melalui sakit fisik, tapi melalui sakit pikiran. Ada banyak tantangan yang dihadapinya. Mari Tuhan, ringankan bebannya. Mari Tuhan, segarkan pikirannya, supaya bisa berpikir jernih kembali. Terima kasih Tuhan. Sapaan-Mu menyapa kami melalui firman ini, supaya kami senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kami ikut bersama Tuhan. Lindungi dan sertai juga saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Ada karena sekolah, kuliah, pekerjaan, atau tempat tinggal yang mana mereka mencari nafkah di dalam daerah yang berbeda. Si istri atau si suami ada di Riau ini, si suami atau si istri ada di daerah lain. Mari Tuhan, lindungi, naungi mereka. Dan anak-anak-Mu yang membawa generasi yang baru, biarlah Tuhan mereka menjadi tunas yang baik, yang bertumbuh, berbuah. Biarlah mereka Tuhan juga menjadi berkat. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, HKBP, majelis, pendeta, para pelayan full timer, senantiasa juga Tuhan lindungi. Jauhkan mara bahaya. Jadi kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.